Hello and welcome back to Kamera Budget Belajar sama gue Budro Irawan. Dan I'm sorry about my last video tentang beli kamera. Yang gue rekomendasiin beberapa kamera yang bisa langsung pakai, cuman suaranya kekecilan. I'm sorry. Sebagai gantinya gue bakal ganti pakai video ini. Langsung aja gue mulai. Kali ini gue bakal ngasih rekomendasi tentang kamera Canon. Ya, rekomendasi kamera yang bagus, yang lagi dijual di toko-toko online. Harganya lumayan terjangkau. Dan ada beberapa pilihan harga, dan gue bakal jelasin juga spesifikasi dan keuntungan dan kelebihannya mungkin. Yang pertama ada Canon 1200D dibanderol dengan harga 3.500.000 oleh Pak Ro Kamera Bogor. Sorry, cantikan gue di sini. Feedbacknya udah 125 dan dia 100%, jadi artinya dia udah semua pesanan yang dia terima bakal dia kirim dan sampai ke pembelinya. Canon 1200D itu punya 19 megapiksel, efektif di 18 megapiksel. Punya sensornya itu sensor CMOS, ukurannya APS-C. Ya, sensor termasuk sensor besar. Video dengan resolusi Full HD alias 1080 di 24 atau 25 frame per second. Tapi sayangnya ini kekurangannya nih, dia nggak punya jack mikrofon untuk kelasnya DSLR. Sangat disayangkan. Untuk Canon 1200D yang dibanderol dengan harga 3,5 juta ini, dia udah include lensa kit 1855mm f3,5 sampai f5,6 kalau nggak salah. Kelengkapannya itu kamera mulus katanya, fungsi all working well katanya juga, bodinya ngedov, fotonya asli. Tapi gue lihat fotonya kayaknya ada yang salah deh, lu perhatiin sendiri. Kelengkapan itu ada kamera, lensa, baterai, charger, strap, terus kemudian bonus tas dan memori. Jadi barang datang bisa langsung pakai itu. Dibanderol dengan harga 3.500.000, linknya ada di bawah. Dan gue lanjut. Itu ada Canon 600D. Ini termasuk kamera gimana ya? Yang dulu gue pengen banget tapi sekarang enggak. Karena gue udah punya kamera ini. Canon 600D itu dibanderol dengan harga 4.649.000 oleh Rats Kamera Shop Jogja. Untuk Canon 600D ini dia pakai sensor CMOS di ukuran APS-C, gede juga, lumayan besar, crop sensornya sekitar 1,6 kali. Efektif pixelnya itu di 18 megapiksel. Dia bisa record video sampai Full HD 1080 di 30 frame per second. Jadi ini udah sedikit lebih baik. Terus kemudian dia di 720-nya dia bisa sampai 60 fps. Dan kelebihannya dia punya microphone jack. Dan nih fully articulate 3-inch LCD. Maksudnya itu apa sih ini? Layarnya tuh bisa dibuka jadi front facing gitu, jadi kalian bisa lihat hasilnya tuh kayak apa. Ini cocok buat ngevlog kali ya, tapi kalau untuk ngeliatin FPS-nya kayaknya belum cukup. Ya Canon itu kekurangannya di situ. Mereka belum berani beranjak dari 1080 alias Full HD ke 4K itu. Masih belum. Bahkan kamera-kamera terbaru pun masih 1080. Untuk kelengkapan kamera yang dijual ini, itu ada cap. Cap itu tutup kamera. Terus kemudian rear and front cap lensa, maksudnya itu tutup lensa depan sama belakang. Terus kemudian juice box, tali strap, manual book, charger, bla 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 bla, dan yang paling penting Shuttercon-nya masih 7.000-an. Penting banget gak sih? Kayaknya nggak penting juga sih Shuttercon. Buat kalian yang minat di videografi banget, jadi beli kamera itu bukan cuman buat foto-foto tapi juga buat video juga. Ini termasuk rekomendasi yang bagus di Canon 600D ini karena dia udah mendukung microphone jack, terus kemudian fully articulate LCD. Dia bisa merekam juga di 60 fps tapi di 720, masih HD doang, tapi yang udah mendukung juga Full HD di 1080. That's it. Kamera berikutnya ada mirrorless. Jadi buat kalian yang punya mindset bahwa kalian pengen kamera mirrorless bukan DSLR, terserah kalian. Gue terserah sama kalian. Gue cuma ngasih rekomendasi. Di sini ada mirrorless Canon EOS M. Jadi ini kamera mirrorless pertama dari Canon mungkin. Jadi yang punya interchangeable lens itu pertama kali. Itu di Canon EOS M. Barang lama banget, dibanderol dengan harga 4.650.000. Kok mahal sih ya?
4.650.000 sama SIE Komputindo Tangerang. Tapi kok mahal ya, 4.640.000. Dan kenapa ini masuk ke rekomendasi gua? Alasannya ini. Karena walaupun dia dibanderol dengan harga mahal, kelengkapannya waktu penjualan itu terbilang plus-plus. Dia udah di package sama lensa kit 1855 STM, stepper motor. Jadi dia autofocusnya itu lembut banget, hampir nggak bersuara. Cocok buat video. Terus kemudian dilengkapi dengan flash original dari Canon. Bonusnya lagi ada memori 8GB, itu baru katanya. Terus kemudian ada adapter filtrok dari EOS F ke EOS M. Itu adapter yang digunain untuk masukin lensa EOS F, kayak lensa-lensa yang terkenal kayak 70-200, kayak lensa L series. Itu kan semuanya dibikin dalam bentuknya EOS F, bisa masuk ke EOS M dengan bantuan adapter ini. Jadi lumayan. Adapternya lumayan mahal juga kok. Itu bisa seharga 900-an ribu kalau nggak salah. Wih, kecoa. Ini si EOS M ini kenapa jadi rekomendasi? Karena yang pertama sensornya udah termasuk besar, sensor CMOS, APS-C, gedenya sama, hampir sama kayak yang dua kamera yang barusan. Terus kemudian dia juga mendukung videografi, sama juga kayak 600D di Full HD di 30 fps sama 720 di 60 fps. Jadi barangnya kecil, bisa punya fitur kayak yang barang besar tadi, tapi nggak punya fully articulate screen ya, kayak yang 600D. Patut diingat. Dari tadi gue ngasih referensi harga di atas harga 3 juta semua. Kemalan nggak sih? Tapi gimana kalau gue ngasih referensi di bawah 3 juta? Gimana kalau kalian itu pengen ngevlog? Gimana kalau kalian itu pengen buat video dengan kamera yang simple, nggak kebanyakan setting, nggak kebanyakan ini itulah, langsung pakai, langsung editing, langsung upload gitu dong. Point and shoot maybe. Point and shoot itu lebih mengarah ke compact kamera. Jadi Canon punya beberapa compact kamera yang harganya lumayan mahal daripada compact biasa. Itu lumayan loh, gue bilang lumayan karena ini budget pelajar, jadi budgetnya pasti harusnya murah. Gue nggak rekomendasiin buat beli RX100 karena harganya barunya masih 9 jutaan. Kamera compact yang pertama itu ada Canon S100. Kenapa Canon S100 jadi rekomendasi? Itu karena Canon S100 ini termasuk barang inceran gue. Dibanderol dengan harga 1.800.000. Jadi udah termasuk mahal untuk kamera compact ya. Padahal sensornya kecil. Sensornya cuma 1/1,7 inci. Jadi itu kecil. Kecil banget. Tapi dia udah mendukung video di Full HD 30 fps dan 720 di 60 fps. Jadi lumayan banget harga segitu bisa dapet hampir speknya kayak 600D. Lumayan banget. Dijual oleh Untouch dari Tangerang. Feedbacknya gue nggak tahu. Dengan harga 1.800.000, ada linknya di bawah semua ya. Oke, itu aja dari gua. Mohon maaf video yang terakhir suaranya jelek banget. Gue juga nggak tahu ini suaranya kayak gimana. Cuman semua kamera yang gue referensi di sini linknya ada di bawah semua. Pokoknya kamera-kamera yang gue referensiin ini bisa langsung pakai. Jadi bukan cuma body only, tapi udah pakai sama lensanya. Please like dan ngapain? Dah. Malu sama tangga udah pagi.